jauh ketika tanganmu ketusuk? Aku juga nggak tahu. Mungkin itu salah satu contoh dari gerak refleks ya? Tapi gerak refleks itu apa? Aku juga bingung, aku juga kurang tahu. Terus kita harus tanya siapa? Tanya siapa ya? Halo teman-teman, jadi di sini aku akan menjelaskan mengapa dapat terjadi gerak refleks ketika tangan kita tertusuk duri. Mari kita dengarkan video penjelasan berikut ini. Jika kita terkena benda tajam seperti tertusuk duri, paku, ataupun tersengat api, maka kita akan melakukan gerak refleks. Karena itu merupakan mekanisme alami tubuh kita untuk survive dan menghindari dari segala sesuatu yang dapat membahayakan diri. Neuron aferen akan merangsang 3 mekanisme. Pertama, merangsang antar neuron eksitatorik yang akan merangsang neuron-neuron motorik ke otot bisep. Jika terangsang, bisep akan fleksor dan kita akan mengatakan "au". Medula spinalis merupakan saraf pusat yang mempunyai kuasa untuk mengendalikan tubuh seperti saraf pusat otak. Informasi apapun yang diterima tubuh akan diintegrasikan di pusat integrasi neuron aferen. Di seluruh permukaan tubuh kita terdapat reseptor yang dimana dia akan menerima rangsangan yang diterima oleh tubuh. Reseptor terletak di ujung akson dan dia akan mengaktifkan jalur aferen lalu masuk ke medula spinalis bagian posterior. Yang kedua, antar neuron inhibitorik yang menghambat neuron-neuron yang menginervasi otot triset karena dia akan bekerja secara kontra. Artinya, bisep akan mengalami fleksi dan triset akan mengalami ekstensi. Trisetnya akan diinhibisi sehingga triset lemas. Karena triset lemas, maka akan memperkuat tarikan otot bisep. Itu terjadi ketika kita tertusuk duri dan menarik tangan untuk menghindari duri. Yang terakhir, antar neuron yang merupakan penyampai informasi ke otak mesti lapor ke otak agar sadar bahwa tangan jangan sampai memegang duri. Jika sudah sampai ke otak, bisa menghubungkan antar kejadian. Setelah selesai pembahasan mengenai gerak refleks, mari kita bahas mengenai stroke yang merupakan salah satu gangguan pada sistem saraf. Ya Allah, kamu gimana? Nak, kenapa kamu gak bisa gerak? Kenapa gak bisa ngomong? Mama harus gimana, nak? Nak, ibu, gak tahu ini gak bisa gerak sama gak bisa ngomong. Ya kok gak bisa gerak? Mungkin ini dia mengalami stroke, Ibu. Kok bisa stroke, kan ini umurnya masih muda? Oh, kalau gitu kita bawa aja ke rumah sakit untuk ditangani. Iya, yuk ke rumah sakit. Benarkah stroke bisa terjadi pada anak muda? Apa itu stroke? Ini penjelasannya. Stroke terjadi akibat terputusnya aliran darah ke otak sehingga otak tidak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi yang menyebabkan sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Berdasarkan penyebabnya, stroke dibagi menjadi 2, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan. Sedangkan stroke hemoragik adalah stroke yang terjadi akibat pembuluh darah pecah dan menyebabkan pendarahan di otak. 80% penderita stroke adalah jenis stroke iskemik. Gejala atau tanda-tanda stroke dapat berbeda pada setiap orang. Namun, terdapat cara mudah untuk mengetahuinya, yaitu dengan menghafal singkatan segera ke RS. Se yang berarti senyum tidak simetris, mencong ke satu sisi. G yang berarti gerakan separuh anggota tubuh melemah. Ra yang berarti bicara yang tadinya lancar menjadi pelok atau terbata-bata. Ke yang berarti kebas, kesemutan separuh tubuh.
R yang berarti rabun, pandangan satu mata kabur, S yang berarti sakit kepala hebat dan muncul secara tiba-tiba. Faktor risiko: mengonsumsi makanan berminyak dan minuman beralkohol, orang dengan riwayat penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung koroner, hipertensi, diabetes, terdapat riwayat stroke dalam keluarga, obesitas, kolesterol tinggi, dan perokok. Cara pencegahan penyakit stroke: yang pertama, rutin berolahraga, makan makanan bergizi, berhenti merokok, konsumsi minuman beralkohol, atau penggunaan nafza. Yang kedua, pengendalian stres dengan berpikir positif. Yang ketiga, cek kesehatan secara berkala. Stroke tidak hanya bisa terjadi pada usia tua, stroke juga bisa menyerang usia muda. Penyebabnya karena gaya hidup yang tidak sehat. Jangan abaikan waktu, segera ke RS. Awas terhadap lingkungan, semakin cepat penanganan, semakin mengurangi risiko kematian atau cacat permanen.